Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Asmi Rahman dengan NIM 105191105424 dengan teman saya yang bernama Naura Husnia Sabar. Kami dari kelas 2C, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Kami dari kelompok 9 dengan materi perkembangan anak prasekolah sampai masa remaja. Perkembangan merupakan sebuah proses yang dinamis dan berkesinambungan. Seiring berjalannya kehidupan, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia berasal dari berbagai efek yang saling terkait, dari keturunan dan lingkungan. Salah satu periode dalam rentang kehidupan individu adalah masa pubertas. Masa ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu. Perkembangan anak merupakan sebuah proses yang kompleks dan mencakup berbagai aspek seperti fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Maka prasekolah hingga remaja merupakan periode penting dalam kehidupan seseorang, di mana perkembangan ini akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa dewasa. Setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi pertumbuhan anak secara menyeluruh. Pemahaman ini sangat penting bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat dalam memberikan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Selanjutnya, fase-fase perkembangan anak. Yang pertama itu usia prasekolah, umur 3-6 tahun. Di usia ini, anak mengembangkan keterampilan motorik, berpikir simbolis, dan mulai berinteraksi dengan teman sebayanya. Yang kedua itu usia sekolah dasar 6-12 tahun. Di umur ini, pertumbuhan fisik stabil, berpikir logis, dan membentuk hubungan yang lebih mendalam dengan teman sebayanya. Yang ketiga, remaja awal, 12-15 tahun. Di umur ini, masa pubertas dimulai, berpikir abstrak, dan hubungan dengan teman sebaya menjadi penting. Yang terakhir itu remaja akhir, 15-18 tahun. Di umur ini, pertumbuhan fisik mencapai puncak, kemampuan berpikir kritis berkembang, dan mulai merencanakan masa depannya. Selanjutnya, perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan dasar dari kemajuan perkembangan berikutnya, dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh bagi yang menyangkut ukuran berat dan tinggi, maupun kekuatannya, memungkinkan anak untuk lebih mengembangkan kemampuan fisiknya dan mengeksplorasi lingkungan tanpa bantuan dari orang tuanya. Selain itu, kemampuan menggunakan otot-otot besar seperti berlari, berlompat, dan menendang bola, dan otot kecil seperti menulis, menggambar, dan menggunting. Dan adapun peningkatan ukuran berat dan tinggi badan yang memungkinkan anak mengeksplorasi lingkungannya. Cukup sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naura Husnia Sabar dengan NIM 1051911044424. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Mufidatul Azmi. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ialah proses yang melibatkan perubahan dalam cara berpikir individu, memahami, dan berinteraksi dengan lingkungan. Adapun 4 macam teori utama Jane Piaget, diantaranya yang pertama sensori motor yang berusia 0-2 tahun, yang kedua pro-operasional yang berusia 2-7 tahun, yang ketiga operasional konkret yang berusia 7-11 tahun, yang keempat operasional formal yang berusia 11 tahun ke atas. Adapun menurut para ahli, kognisi dapat mempengaruhi aliran kognitif atau tingkah laku dari seorang anak. Kognitif dapat dimaknai dalam sebuah proses yang terjadi secara internal. Selanjutnya, perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan emosional merupakan proses pembentukan pribadi dalam masyarakat, keluarga, budaya, dan bangsa. Dan perkembangan emosional berkaitan dengan kemampuan perkembangan emosional berkaitan dengan kemampuan anak mengenali dan mengelola emosi. Perkembangan emosi seorang anak sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Selanjutnya, ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak. Yang pertama, keadaan di dalam individu, usia di dalam fisik, inteligensi, dan cacat tubuh, atau apapun yang dianggap sebagai kekurangan. Yang kedua, konflik dalam proses perkembangan. Setiap anak harus melalui beberapa macam konflik yang ada pada umumnya. Ketika anak tidak dapat mengatasi konflik tersebut, biasanya anak itu mengalami
gangguan emosi. Yang ketiga, lingkungan. Ada anak-anak hidup di dalam tiga macam lingkungan. Yang pertama, keluarga, keluarga, lingkungan, dan sekolah. Adapun kesimpulannya, proses pertumbuhan dan perkembangan anak berasal dari berbagai efek yang saling terkait dari faktor keturunan dan lingkungan. Manusia secara bersamaan tumbuh dan berkembang secara fisik, kognitif, psikososial, dimensi moral, dan spiritual. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, termasuk aspek sosial atau emosional akibat pengaruh lingkungan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron, nun walakolam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.